Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuril Aziza mengikuti mata kuliah Kampus Merdeka Belajar Endokrinologi UNJ. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai sekresi hormon pada ovarium. Yang pertama yaitu mengenai ovarium. Jadi ovarium itu merupakan sepasang organ reproduksi yang sangat erat sekali kaitannya dengan hormon. Nah, ovarium ini terletak di dalam pelvis. Nah, ovarium ini dipertahankan ke dinding lateral pelvis oleh ligamen suspensor. Nah, ovarium ini terletak di sebelah lateral uterus dan tertambat di daerah medial melalui ligamen ovarium. Nah, di antaranya terdapat ligamen luas atau broad ligamen yang merupakan lipatan peritoneum. Nah, organ ini memiliki sepasang berbentuk seperti kenari dengan panjang kurang lebih 3 cm dengan lebar 1,5 sampai 2 cm dan tinggi mencapai kurang lebih 1 cm. Nah, ovarium ini terbagi menjadi bagian korteks, bagian tepi, dan medula di bagian tengahnya. Nah, bagian luarnya dilapisi oleh epitel germinal yang merupakan modifikasi dari peritoneum. Jaringan ikat fibrosa yang membentuk tunika albugenia di bagian korteks, framework yang merupakan jaringan ikat di bagian korteks berisi berbagai macam folikel ovarium dalam berbagai tingkat perkembangan. Folikel ovarium ini terdiri atas oosit primer, sel folikular, dan jaringan ikat. Nah, kemudian folikel ovarium ini terdiri atas folikel primordial, folikel primer, folikel sekunder atau antral, dan folikel matang atau folikel graft. Nah, kemudian selain folikel-folikel ovarium tersebut ternyata juga terdapat sel stroma. Nah, selanjutnya yaitu folikel primordial. Nah, ternyata folikel primordial ini banyak dijumpai sebelum lahir dan mengandung sebuah oosit primer yang berada pada profase meiosis 1. Nah, kemudian oosit primer akan berdiameter kurang lebih 25 mikrometer dengan nukleus tunggal dan satu nukleus. Nah, sel folikel primordial ini berbentuk gepeng dan mengelilingi oosit. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu folikel primer. Nah, folikel primer ini mempunyai oosit yang berdiameter kurang lebih 100 hingga 150 mikrometer. Nah, pada folikel ini nukleus akan terus membesar membentuk vesikel germinal. Nah, jika sel folikuler hanya terdiri dari sel selapis kubus, maka folikelnya akan disebut sebagai folikel primer unilaminar. Nah, sedangkan folikel primer multilaminar akan terbentuk bila sel folikularnya terdiri dari sel kubus berlapis yang disebut dengan sel granulosa. Nah, pada folikel ini juga akan memulai terbentuk zona pelusida. Nah, zona pelusida ini merupakan substansi amorf yang memisahkan antara oosit dan sel folikular. Nah, zona pelusida ini mengandung glikoprotein ZP1, ZP2, dan ZP3 dari oosit. Nah, sedangkan sel stroma akan membentuk dua lapisan, yaitu TK interna dan TK eksterna. Nah, TK eksterna merupakan lapisan jaringan ikat fibrosa yang terletak di bagian luar folikel. Sedangkan TK interna merupakan lapisan yang kaya sekali akan pembuluh darah dan mampu memproduksi
lutein yang nantinya oleh sel granulosa akan diubah menjadi estradiol. Nah, selanjutnya yaitu folikel sekunder. Jadi, folikel sekunder atau antral ini memiliki diameter kurang lebih 200 mikrometer. Nah, namun ukuran oositnya akan tetap konstan. Nah, pada tahap ini akan terjadi proliferasi sel granulosa akibat dari pengaruh FSH. Nah, kemudian ruang interseluler sel granulosa akan mulai terisi oleh cairan, yaitu liquor folliculi. Jadi, liquor folikuli ini akan berisi glikosaminoglikan, steroid binding protein, kemudian progesteron, estradiol, inhibin, foliostatin, dan aktivin. Nah, liquor folikuli ini jumlahnya akan terus bertambah nih, hingga akhirnya akan terbentuk ruang tunggal yang disebut antrum. Nah, pada tepi antrum akan terdapat sekelompok sel granulosa yang mengelilingi oosit dan akan membentuk kumulus oovorus. Nah, selapis sel granulosa pada kumulus oovorus yang langsung mengelilingi oosit primer ini disebut dengan korona radiata. Nah, pada akhir tahapan, maka sel stroma akan membesar. Nah, kebanyakan folikel akan mengalami atresia, namun sel granulosanya tidak mati. Nah, sel granulosa tersebut akan membentuk kelenjar interstitial yang mensekresi androgen. Kemudian yang selanjutnya yaitu folikel matang atau folikel graft. Jadi folikel graft ini memiliki diameter kurang lebih 2,5 cm. Nah, liquor folikuli ini akan semakin banyak sehingga kumulus oovorus itu akan seolah-olah lepas dari membran basalnya. Nah, sedangkan ovulasi akan terjadi pada kurang lebih hari ke-14 pada siklus menstruasi. Nah, folikel de Graaff ini dan folikel sekunder akan terus mensekresi estrogen sehingga kadar estrogennya itu akan naik. Nah, naiknya kadar estrogen ini akan menyebabkan feedback negatif FSH yang dikeluarkan oleh pituitari anterior dan aliran LH yang tiba-tiba dari pituitari anterior. Nah, aliran darah ke ovarium dan kapiler TK eksterna akan meningkat yang akan mengakibatkan plasma yang keluar sehingga akan terjadi edema. Nah, histamin, prostaglandin, dan kolagenase yang kemudian akan dilepaskan. Nah, yang selanjutnya aliran LH. Nah, aliran LH ini juga akan menyebabkan oosit primer folikel graft yang menyelesaikan meiosis 1 sehingga akan membentuk oosit sekunder dan badan polar 1. Nah, oosit sekunder ini akan masuk pada meiosis 2 dan berhenti pada fase metafase. Nah, oosit sekunder dan sel folikuler yang kemudian akan diovulasikan. Nah, sisa folikel graft akan membentuk korpus hemorhagicus yang kemudian akan membentuk korpus luteum. Nah, korpus luteum ini terdiri dari lutein granulosa dan sel lutein TK. Nah, sel lutein granulosa ini terletak di bagian tengah korpus luteum dan mencapai 80% populasi sel. Nah, sel lutein granulosa ini bentuknya cukup besar, warnanya pucat, dan mempunyai mikrofili. Nah, sel ini ternyata mampu mensekresi progesteron dan mampu mengkonversi androgen menjadi estrogen. Sedangkan sel lutein TK akan menyusun kurang lebih 20% populasi sel. Nah, sel ini terletak di daerah perifer korpus luteum. Dan sel lutein TK akan mampu mensekresikan progesteron,
estrogen, dan androgen. Nah, progesteron dan estrogen ini akan menghambat LH dan FSH sehingga perkembangan folikel baru dan ovulasi sekunder tidak terjadi. Nah, selanjutnya, bila ada seorang wanita yang tidak mengalami kehamilan, maka LH ini tidak ada dan korpus luteum akan dipertahankan hanya selama kurang lebih 14 hari. Nah, korpus luteum ini akan bergenerasi dan menjadi korpus luteum menstruasi. Nah, bila seseorang mengalami hamil, maka HCG akan disekresi plasenta. Nah, korpus luteum ini akan dipertahankan selama kurang lebih 3 bulan. Nah, korpus luteum dalam kehamilan ini berukuran cukup besar, dengan diameter kurang lebih 5 cm dan mensekresi hormon. Nah, setelah masa kehamilan akan mencapai usia kurang lebih 4 bulan kehamilan, maka plasenta akan mulai mensekresikan relaksin yang digunakan untuk melebarkan bukaan pelvis saat partus. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Apabila terdapat kesalahan dan terdapat kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.